Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahu wa sadaqa rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jemaah Kampung Taqwa Asdan rahimahullah. Mari kita lanjutkan masuk di surat baru. Masuk di surat baru yaitu surat Fatir. Fatir. Surat yang ke-35 masih di juz yang ke-22. Surat Fatir ini seperti permulaan awal ayatnya, yaitu mengenai penciptaan Allah terhadap langit dan bumi, serta betapa berkuasanya Allah pada pengaturan keduanya. Di awal ayat ada kata-kata Fatir, ya, pencipta. Ini adalah surat Makkiyah, ya, berarti diturunkan sebelum hijrah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan biasanya tema-tema sebelum hijrah itu tema-tema akidah, tauhid, tema-tema menguatkan keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah Allah sebagai Khalik, sebagai pencipta, dan Allah menguasai ciptaannya, mengaturnya. Nih. Sementara itu di ayat-ayatnya, di ujung-ujung ayatnya itu banyak kata-kata yang Allah termasuk disebutkan Allah juga Maha bersyukur, ya. Kemudian ada juga Aziz dan Ghafur, ya. Allah menyebutkan Aziz dan Ghafur, Khabir, Basir. Allah itu Maha Aziz, Ghafur, Maha perkasa, Maha mengampuni. Kemudian Khabir, mengetahui hal-hal yang kecil, ya. Basir, dan melihat. Fadlul Kabir, ya. Jadi ada ayat-ayat Haliman Ghafuro, Haliman Ghafuro, Halim. Ya. Haliman Qadiro. Jadi memang menguatkan kita betapa agungnya Allah dan betapa lemahnya manusia serta seluruh makhluk di hadapan Allah, karena dialah yang mengatur, melihat, memperhatikan, ya. Itu surat Fatir. Mari kita lanjutkan, ya. Kita mulai ayat ini di ayat yang pertama surat Fatir.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard, ja'alil malaikati rusula uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha innallaha ala kulli syai'in qadir. Segala puji bagi Allah yang menciptakan langit dan bumi, menjadikan malaikat sebagai utusan. Mereka mempunyai sayap, ya, 2, 3, dan 4. Allah menambahkan pada apa yang Dia ciptakan sesuai dengan kehendaknya. Sesungguhnya Allah terhadap segala sesuatu itu berkuasa. Nah, ini permulaan pertama di surat Fatir, ya. Alhamdulillah, pujian bagi Allah, karena memang layak bagi Dia untuk dipuji. Zat yang mengatur segalanya, ya, menguasai seluruh makhluk, mulai dari manusia, hewan, tanaman, benda, gunung, awan, langit, dan bumi. Layak zat ini kita puji, ya. Karena apa? Karena hasil ciptaannya kita nikmati sekarang, ya. Dan tak pernah hingga saat ini, ya, bumi, bulan, matahari berjalan itu dengan teratur, ya. Sementara kita tahu untuk menggerakkan sebuah benda saja itu butuh energi yang luar biasa, butuh tenaga yang berat. Tapi kita sama sekali lupa bahwa ada tenaga yang selalu mengelilingi kita, yaitu matahari misalnya. Menjadikan dia sebagai sumber tenaga di bumi. Betapa besarnya kuasa Allah. Tidak mungkin, ya, benda sedemikian hebat, sedemikian besar itu tidak ada yang mengatur, itu tidak mungkin, ya. Kita manusia disuruh mengatur sesuatu aja luar biasa beratnya, ya. Mengatur bisnis saja, mengatur usaha itu luar biasa, ya. Tapi coba, ada berapa juta manusia yang tergantung dari matahari? Misalnya ada satu contoh kecil, atau dari siklus air misalnya. Dari perputaran air di bumi ini ada berapa miliar manusia yang tergantung oleh, ya. Termasuk bagaimana kandungan udara, ya, yang betapa indahnya, betapa nikmatnya ketika kita menikmati udara segar, ya, sekarang. Coba lihat tuh waktu erupsi Merapi itu, ya, banyak orang yang meninggal, hampir 50 orang karena udaranya sesak, panas, ya, namanya abu vulkanik itu. Jadi betapa banyak manusia yang menikmati sinar matahari, termasuk udara yang segar, ya, miliaran orang, dan itu dikendalikan oleh Allah. Makanya layak Allah mendapat pujiannya. Fatiris samawati wal ard, Allah menciptakan langit dan bumi. Di sini disebutkan dua hal, ya, yang kita tempati sekarang dan yang ada di atas kepala kita. Bahkan sebenarnya bukan cuma di yang kita tempati, di bawah kita juga, ya.
Apa yang kita duduk sekarang, sekarang kita duduk, mungkin banyak orang yang sedang duduk atau masih berbaring, itu yang di bawah kita nggak tahu apa isinya, ya. Di bawah rumah kita tak tahu apa itu isinya. Dan Allah yang menciptakan langit dan bumi, ya, termasuk bintang-bintang. Sebenarnya cukup bagi kita ketika kita memperhatikan bintang itu mengetahui bahwa betapa ada zat, ya, yang mengatur ini semua. Nggak perlu kita ukur-ukur jarak bintang sana sini itu untuk mendapatkan keimanan, tidak. Ya. Kalau itu cuma pengetahuan saja. Tapi keimanan bisa didapatkan dari orang yang tidak mengerti apapun tentang ilmu bintang misalnya. Ya. Kenapa? Karena dia tahu bagaimana perubahan letak bintang. Ya. Tadinya yang bintang model layangan gitu ya, titiknya 4, ada juga yang model kayak kalajengking lah, Scorpio atau apa namanya. Tadinya ada di sebelah sini lalu bergerak di mana di titik yang lain. Untuk mencapai keimanan tidak dibutuhkan ya sampai detil ya. Jarak antara bumi dengan bulan itu sekian. Dengan cara itu kita jadi beriman dengan diketahui jaraknya dan sebagainya. Enggak, dari zaman dulu juga udah ada keimanan. Yang diperlukan oleh kita adalah mengasah diri kita bahwa apa yang ada di depan kita sudah terbiasa melihatnya, itu adalah sesuatu yang maha besar. Ya. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Jadi cukup sebenarnya kita melihat, memperhatikan, ya. Termasuk ketika ada, ini karena kita sudah terbiasa masalahnya. Ketika ada hujan, makanya Nabi mengajarkan doa kepada kita, Allahumma sayyiban nafi'an, berikanlah hujan yang bermanfaat, yang deras, yang bermanfaat, yang menjadikan sumur-sumur kita terisi, ya, memberi minum kepada manusia, termasuk kepada hewan, menyuburkan tanaman. Dalam hujan pun Allah mengingatkan kita lewat lisan nabinya untuk memohon kepada Allah mendapatkan keberkahan. Ya. Termasuk banyak gejala alam lagi, gejala alam yang lain ya, seperti gerhana ya, sampai ada sholat khusus untuk itu, ibadah khusus untuk gerhana, masya Allah. Ya, jadi betapa dekatnya Allah dan betapa menguasainya Allah. Fatiris samawati wal ardh. Makanya kadang-kadang ada seorang ulama itu ya, yang ketika dia udah agak malas gitu ya, misalnya malas dalam beribadah, dia nyalakan lilin ya. Lilin dinyalakan, kemudian dia coba dekatin apinya itu, tangannya ditaruh di atas sampai dia merasakan sakit. Jadi dia berkata, ini api di dunia aja kayak gini, kita nggak kuat gitu ya, apalagi nanti ya. Makanya jangan aneh kalau ada seorang ulama tabiin kalau nggak salah itu sampai membuat lubang makam di dalam kamarnya, di bawah tempat tidurnya ya. Dia gali ya, lubang seukuran dia ya. Kemudian dia masuk ke situ, dia bayangkan suasana kubur ya. Lalu dia menangis sejadi-jadinya mengingat dosanya. Lalu dia keluar, lalu dibilang sendiri oleh dirinya sendiri, nah sekarang kamu udah diberi kesempatan untuk keluar dari makam itu, ayo kamu beribadah begitu. Masya Allah, itu makamnya udah hebat ya. Kalau kita sekarang begitu ditanyain orang, ini
bikin kuburan atau bikin harta karun. Kembali lagi ya, bahwa Allah lah yang menciptakan langit dan bumi dan seluruh mengatur keseluruhannya. Ya. Sampai pernah saya sampaikan juga bahwa puting beliung itu bermanfaat ternyata. Coba bayangin, puting beliung yang kita pikir itu merusak ternyata bermanfaat. Apa manfaatnya? Memindahkan panas. Karena dengan cara itu panas jadi tersebar merata. Bahaya kalau satu titik itu panas terus. Berbahaya bagi kehidupan di bumi itu. Nggak cuma puting beliung ya, ada tornado di mana Amerika ya kalau tornado. Ternyata itu memindahkan panas. Ya. Jadi begitulah Allah mengatur keseluruhan ciptaannya hingga saat ini dan tidak hilang. Sampai saat ini tidak hilang. Ya. Baik bumi ataupun matahari ataupun peristiwa-peristiwa yang terjadi karena aktivitas mereka berdua aja tuh. Bumi dan matahari. Kita nggak kebayang tuh ya kalau matahari redup gitu ya. Kayak kemarin tuh yang di erupsi Merapi itu katanya jam 2 itu udah kayak malam. Berarti luar biasa itu pekatnya. Ya. Dan kalau sudah mulai tidak ada matahari, ya, anggaplah sebulan gitu pada matahari, nggak kebayang sama kita, pasti kita mungkin beku atau apa. Ya, tanaman pada mati. Dicoba rumput tuh kalau ditaruh dengan alas kardus atau alas itu kira-kira 2-3 hari, seminggu itu udah mulai pada menguning. Ya, bahkan kalau udah lebih dari 10 hari itu udah banyak yang rontok rumput tuh. Ya. Kalau tidak ada sinar matahari. Jamaah kampung takwa asdan rahimahullah. Jadi betapa kita tergantung oleh makhluk Allah ini dan itu dikuasai oleh Allah. Kadang-kadang kan karena kita sudah terbiasa setiap hari ya. Jadi kita lupa ketika kita menatap matahari, memperhatikan perpindahan antara siang dan malam. Ya. Waqtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Pergantian proses siang dan malam itu ada ayat-ayat Allah bagi orang-orang yang mau berpikir, mau mikir. Ini masalahnya kan mikir gitu juga enggak. Kita pikirannya hanya untuk mungkin mencari uang, mencari ini. Kita lupa di situ ada pengaturan yang Allah berikan. Potongan ayat selanjutnya. Ja'alil malaikati rusula, menjadikan malaikat sebagai utusan, mengatur banyak urusan. Allah yang menjadikan malaikat. Ya. Malaikat itu sudah dikenal oleh beberapa suku bangsa atau beberapa peradaban ya. Karena sejak zaman dahulu itu sudah dikenalkan terhadap malaikat. Sejak Ibrahim ya sudah disampaikan, bahkan Adam pun begitu. Cerita-cerita tentang malaikat itu sudah dikenal. Karena dia yang mengatur urusan dan malaikat adalah bagian dari rukun iman kita. Ya. Kita tahu bahwa malaikat salah satu fungsinya selain mengatur rizki ya, ada Mikail dan sebagainya. Kita sudah hafal. Enggak Pak, saya dia belum hafal, ya hafalin aja lah biar kita ingat. Ya. Ada Jibril yang menyampaikan wahyu ya. Dan kita tahu bahwa malaikat itu sebagai perantara antara pencipta dan makhluk. Ya. Antara Allah Subhanahu wa taala dengan manusia misalnya. Dia adalah perantara. Dia memberikan perintah, memberikan sesuatu yang dari Allah. Ya. Dan kita tahu fungsi-fungsi malaikat itu diantaranya adalah selain menyampaikan wahyu, menjaga, ya, mungkin menjaga gunung, ya, termasuk
mengambil nyawa, ya. Ada beberapa fungsi-fungsi malaikat, termasuk menjaga neraka dan surga. Allah menjadikan mereka sebagai diutus, ya, diutus kepada manusia untuk mengatur banyak urusan. Sampai ada juga yang kemarin saya sampaikan gregetan malaikatnya itu sama penduduk Taif. Terus saya timpain aja nih gunung ini tuh. Tapi kata Nabi, jangan, bisa saja nanti anak-anak. Ya, makanya ini pelajaran kata-kata ini, kata Nabi, bahwa bisa saja nanti anak-anaknya yang mau masuk Islam. Ini kita perlu ingat. Salah satu hasil dari pelajaran ini adalah bahwa Nabi menyampaikan dakwah itu gak pernah berputus asa. La tai'asu min rauhillah. Tidak pernah berputus asa dari rahmat Allah. Jadi kalau kita menyampaikan kebaikan, sampaikan aja. Mungkin bapaknya gak tembus, tapi anaknya tembus, gitu. Mungkin bapaknya udah kebangetan kolot, gak mau lagi berubah, terus saja berbuat maksiat, tapi anaknya bisa beda. Makanya jangan pernah berhenti, saya gak mau, ini mah kampung gak bisa dirubah. Kampung parah ini, ngapain saya harus merubah masyarakat di situ? Ini mah kampung parah, gak bisa. Jangan begitu, karena Nabi pun sampai ditimpukin, sampai berdarah-darah. Ketika ada kesempatan untuk membalas, apa yang Nabi katakan? Jangan. Bisa saja anak-anaknya marah menerima hidayah. Dan benar, ya. Di waktu sudah sampai di Madinah pada saat itu, ada rombongan orang Taif datang kepada Nabi. Ya. Jadi menyampaikan kebaikan itu jangan pernah putus. Karena bisa saja orangnya tidak bisa, tapi orang yang melihat bisa. Anak-anaknya bisa, mungkin anak istrinya bisa. Ya. Jadi terus saja. Ya. Karena tugas kita itu cuma menyampaikan saja, baligh saja. Sampaikanlah dariku walau ayat, walau satu ayat. Sampaikan aja. Dan jangan merasa benci. Itulah Nabi SAW. Ya. Orang yang mau membunuh dia itu dimaafkan. Antumut tulaqo, semua kamu tuh bebas. Ya. Waktu Futuh Mekah. Ya. Ketika ditanya, ya, Nabi SAW bertanya pada orang-orang Quraisy, apa yang kamu pikir tentang aku? Apa orang-orang Quraisy bilang? Engkau adalah orang yang mulia dari anak yang mulia. Ya. Apa kata Nabi? Tidak dibantai semua Mekah waktu itu, penduduk Mekah. Apa yang dilakukan? Antumut tulaqo, kamu tuh bebas, silakan. Ya. Yang masuk ke rumah Abu Sofyan aman, yang masuk ke Ka'bah aman, yang masuk ke rumah-rumahnya aman, kata Nabi. Ya, bagus. Antum mutlaq, semua kamu bebas. Ya. Jadi begitulah ketika Nabi, ya, menyampaikan kebaikan. Dia mah nggak peduli tuh mau dia dapat mau nggak, urusan Allah gitu. Ya. Bahkan di detik-detik terakhir pamannya Abu Thalib juga tetap disampaikan. Ya. Abu Jahal waktu Abu Thalib meninggal itu sudah mulai goyang sebenarnya. Ya, karena sudah mulai meninggal Abu Thalib, Abu Jahal, Abu Jahal atau Abu Lahab saya lupa. Itu mulai berusaha, mulai dekat kali ya dengan Muhammad itu, mulai berpura, waduh, ini temanku saudaraku aja meninggal nih tetap belain Muhammad, ya aku gimana ya gitu kira-kira begitu, udah mulai goyang.
Ya, ketika udah mulai goyang, dia disuruh nanya. Ya, saya belum begitu paham ya, apakah hadis ini sahih atau apa ya, saya belum begitu paham. Dia suruh nanya, coba tanyain Abu Thalib itu ada di mana, di surga dan neraka. Ya Nabi kalau memang sampai akhirnya belum menyatakan la ilaha illallah ya neraka. Apa kata Abu Thalib Abu Jahal setelah itu? Aku tetap menjadi musuhmu selama-lamanya, gitu. Jadi nggak bisa ya, namanya iman itu harus tetap dia ucapkan juga bahwa dia beriman. Ya. Baru dia bisa. Kalau bahasa kita dia daftar dulu ya, daftar dulu sebagai Islam, sebagai Muslim, baru dia bisa diperlakukan hak dan kewajiban sebagai Muslim. Kalau diem aja nggak bisa. Makanya ini pengalaman buat kita juga. Ketika kita menyatakan kita Islam, buktikan bahwa kita Islam. Datang ke musola, datang ke majelis taklim, datang ke masjid. Ya, mungkin baca Quran, sholat dan sebagainya. Buktikan. Ya, jangan cuma ada tulisan aja di IC itu, di KTP ya. Ja'ilil malaikati rusula uli ajnihatim masna wa thulatha wa ruba. Setiap mereka ya ada yang punya sayap dua, ya, ada 2 sayap, ada 3 sayap, atau ada 4 sayap. Sekarang kita baru dinyatakan kira-kira rupa atau bentuk malaikat, ternyata punya sayap. Di dalam satu hadis Nabi ya disebutkan bahwa Jibril mempunyai 600 sayap. Ya. Kalau kita berpikir, ini jangan berpikir malaikat itu punya sayap kayak burung. Kalau burung kan sayapnya cuma 2. Ya. Burung sayapnya cuma 2, tapi ada makhluk lain yang sayapnya berbeda. Papatong aja 4, capung. Ya. Ada Azhar Ibrahim. Tetap semangat. Papatong, capung, ya, itu sayapnya 4. Banyak juga model-model yang bergerak lainnya itu ya, ada lebah, ada lalat. Ya. Kalau kita mikir malaikat itu sayapnya 2, jadi mikirnya itu sayapnya kayak burung gitu. Jangan, itu goib. Tapi kita dapat gambaran. Sebelumnya kita tahu bahwa ya malaikat itu punya fungsi ini, fungsi itu. Tapi di sini digambarkan bagaimana malaikat mempunyai sayap. Dalam satu hadis Nabi juga disebutkan bahwa Rasulullah SAW melihat Jibril dari bentuk aslinya dengan bentuk aslinya sebanyak 2 kali. Ya, bahkan ada riwayat yang menyatakan bahwa kakinya Jibril itu dan kepalanya itu di langit. Kakinya di bumi, kepalanya di langit. Tidak jelas itu, kepalanya jauh sekali. Dan coba kita perhatikan ya, Allah menyebutkan 2, 3, 4. 2, 3, 4. Kata Pak Guru, mungkin bini mudanya. Oh, bukan. Ini mah saya Pak Guru ya, bukan apa di surat An-Nisa ya, nikahi. 2, 3, 4 itu bukan. Ini adalah sayap. Nah, coba kita perhatikan Allah menyebutkan 2, 3, 4 sayap. Kenapa? Ya urusan Allah mau ngasih berapa. Jangan kita pikir malaikat itu sayapnya 2 seperti burung. Makanya banyak film itu ada malaikat ya, entah banyak, bahkan malaikat ada yang menyebutkan ada sayap 2 biji gitu kan. Jangan mikirin kayak gitu, itu mah cuma khayalan manusia. Bahwa Allah menciptakan malaikat dengan beberapa sayap, urusan Allah. Sayapnya kayak gimana Allah yang tahu. Ya. Allah yang tahu. Kalau malaikat berubah seperti manusia bisa gak? Bisa. Karena ada hadis Nabi tentang itu ya, masih kita ingat ya. Salah satunya hadis Nabi tentang
tentang apa itu Islam, ya, apa itu iman, apa itu ihsan. Seorang laki-laki yang kelihatannya nggak dikenal itu, ya, berpakaian putih bersih, wajahnya juga tidak dikenal di situ. Ya. Kata Nabi itu Jibril yang mengajarkan engkau agama kamu, ya, din kamu. Nah, jadi Allah menggambarkan kepada kita salah satu bentuk malaikat bahwa punya sayap. Sayap kayak apa urusan Allah. Mau ditambahin berapa? Ini ada potongan ayat sesudahnya. Yazidu fil khalqi ma yasha. Allah itu menambahkan terhadap segala sesuatu ciptaannya sesuai kehendak Dia, urusan Allah. Mau ditambah sampai 200 tuh sayap, urusan Allah. Kalau perlu ikan aja punya sayap, ikan terbang, urusan Allah. Dan kita nggak usah mereka-reka bentuknya, ya. Kadang ada yang mereka-reka buruk, misalnya, ya. Buruk kendaraan Nabi itu berarti sangat cepat, berarti dia punya sayap. Akhirnya digambarkan kepalanya wanita, badannya kuda, punya sayap. Naudzubillah. Itu jangan diambil tuh kalau ada gambar kayak gitu. Ya, itu seolah-olah mengatakan bahwa Nabi itu suka dengan tunggangan yang bergaya wanita gitu, ya. Itu kan pelecehan. Bahkan sekarang tuh saya pernah lihat waktu itu, ya, gambar rekaan buruk itu ada tulisan Arab-Arabnya gitu. Itulah manusia, ya. Ada aja caranya supaya menghancurkan Nabi Muhammad SAW. Ya. Dianggap tukang kawin lah, apalah macam-macam. Padahal mari kita udah sampaikan, ya, setiap istri yang dinikahi oleh Nabi itu punya hikmah. Termasuk Zainab binti Jahsy, ya, kemarin kita sudah sampaikan. Ya, salah satu hikmahnya adalah menghancurkan adat bahwa anak sama dengan anak angkat. Ya. Adat yang rusak, ya. Anak sama dengan anak angkat, anak angkat sama dengan anak. Adat itu rusak, ya. Jadi jamaah kaum takwa asdan rahimahullah, ya. Jadi Allah menambahkan sesuatu kepada makhluknya, terserah Allah. Mau ditambah sayapnya, mau ditambah matanya, ya, mau ditambah tangannya, mau ditambah kakinya, mau 1000 lah. Ada yang namanya kaki 1000 walaupun kita nggak pernah ngitung. Ya. Ada yang nggak perlu pakai kaki, cacing, ular nggak perlu pakai kaki. Ya. Jadi namanya dabah yang melata itu Allahi rizquha. Setiap sesuatu yang melata Allah yang nanggung rezekinya. Walaupun dia nggak punya sayap. Coba itu nyamuk kalah tuh sama cicak, padahal dia nggak punya sayap. Nggak cuma nyamuk, ya, karena cicak makan kupu-kupu, makan apa aja tuh yang deket-deket tuh, larong dia makan. Cicak tidak punya nyamuk dapat rezeki. Cicak tidak punya sayap dapat rezeki. Ya. Jadi nggak usah takut. Allah yang memberikan kita. Wa ma min dabbatin illa Allahi rizquha. Sesungguhnya setiap dabbah, setiap sesuatu yang melata itu Allah jamin rezekinya. Ya. Dan Allah beri kelengkapan sesuai dengan yang memang cocok buat dia. Ya. Ya. Cacing tanah itu nggak perlu kaki, orang dia mulai bisa melewat-lewat begitu. Ya. Bintang laut tak perlu mata, dia bisa merasakan dengan indranya sendiri. Dia cari di mana ada kerang yang makanan dia. Ya. Bahkan siapa lagi? Kalong, kelelawar. Itu pun nggak perlu mata yang awas, dia punya gelombang sendiri, ya. Ya, apa ya namanya? Infrasonik atau ultrasonik saya lupa.
Gelombang itu sama mirip dengan pancaran lumba-lumba tuh yang dikirim ke sana dan memantulkan kembali, sehingga dia tahu di mana ada benda, ya, dia harus menghindar atau tidak. Ada caranya. Jadi Allah menambahkan sesuatu sesuai dengan kehendak Allah. Ya. Di dalam laut itu, apalagi laut dalam, itu ada binatang-binatang yang bercahaya. Ya, ubur-ubur itu ada cahayanya, bagus benar itu kalau melihat. Termasuk ada ikan yang ada cahaya di depan mulutnya, sehingga ada beberapa yang datang dimakan. Ya. Memang sesuai dengan bentuk. Ya. Termasuk beberapa jenis tanaman yang bisa ditanam di air, ya, punya strategi sendiri gitu. Eceng gondok ada semacam balonnya gitu ya. Mungkin untuk mengambang dan mempertahankan udara dan sebagainya, ada caranya ya. Jadi masna wa thulatsa wa ruba, 2, 3, 4 sayap yang diberikan Allah kepada malaikat itu urusan Allah ya. Yazidu fil khalqi ma yasha. Allah menambahkan sesuatu kepada yang dia ciptakan sesuai dengan kehendak. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah terhadap segala sesuatunya menguasai. Ya. Allah yang mengatur, mengelola. Ya, ini Fatir nih ya, surat tentang pencipta. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.